ya. Kita sudah mengkonfirmasi, mengetes kan, sudah memberikan pendapat ya tentang skripsi kamu, memberikan usulan ya, saran ya. Dan juga dari Bu Vina juga sudah ada pertanyaan. Kalau saya banyak nggak ada pertanyaan saya banyak memberikan usulan aja, saran perbaikan ya. Kalau Pak Komar nggak ada sama sekali. Jadi nilai kami itu banyak dari proses yang kamu lakukan ya, dari laporan skripsi itu sudah representasi kamu ya, terus konfirmasi data dan sebagainya, sebagai itu. Tapi sifatnya menjebak, menanya itu enggak ada ya. Pertanyaan jebakan ya, biar mahasiswa enggak lulus, nah, itu kan kacau juga ya. Jadi sampai saat ini kita belum ada itu, mungkin nggak tahu yang lain. Jadi kita mengusahakan sidang ini sifatnya bagaimana kita anak sendiri ya, sebelum lepas ke praktek ya, itu kita cek lagi ya kesiapannya di praktek seperti apa. Ini cek terakhir tentu aja karya kamu tentang skripsi. Dan skripsi ini penting juga. Kalau skripsi itu kalau waktu di awal ambil skripsi kan selalu kasih pembekalan kan itu. Masih ingat nggak pembekalan saya itu? Bahwa skripsi itu untuk melatih berpikir sistematis kan, sistematis. Dan itu modal untuk saudara bekerja dan alat untuk mencapai karir juga, bantuan untuk karir. Jadi karir kamu itu kalau di rapat ya harus sistematis, tahu persoalan ya, langsung menjudge ya. Di persoalan di perusahaan itu kamu misalnya tahu permasalahan di perusahaan ya, dan tahu juga knowledge, ilmu yang digunakan untuk memecahkan masalah itu ya, tidak sembarangan ya. Kalau nggak ada ilmunya, mending kamu nanti di pekerja itu minta pendapat orang lain. Dan ketiga, tahu juga kamu gimana langkah-langkah selanjutnya untuk melihat praktik lapangannya ya. Tekniknya apa, tahu juga. Terus kalau di lapangan apanya kamu ambil datanya ya, bagaimana analisisnya. Dan baru jawab masalah itu ya. Nah, itu sistematis dan baru kami berikan saran, kesimpulan, keputusannya. Itulah di pekerjaan seperti itu. Kalau kamu terapkan pekerjaan seperti itu ya, kalau bisa mereka thinkingmu sangat bagus ya, saya yakin insya Allah umur 40 jadi direktur kan. 40 bekerja di perusahaan itu selama 15 tahun bisa direktur dengan aktif di rapat, aktif bekerja, tidak mengeluh dan sebagainya, terus memahami persoalan ya. Dan kalau presentasi sistematis sekali ya, tidak mau tujuan nggak jelas, itu benar-benar tidak mendukung lah. Nah, kalau kamu pahami seperti itu, tentu saja syaratnya tekun ya, kedua punya IQ yang di atas rata-rata, dan ketiga punya bakat imajinasi yang kuat untuk situ. Jadi banyak IQ tinggi tapi imajinasinya memang nggak bisa ya, tapi IQ kuat biasa imajinasi kuat ya. Berarti IQ itu adalah imajinasi itulah pentingkan untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan dikaitkan dengan kondisi sekarang. Itu yang imajinasi yang tidak semua orang memiliki. Dari 100.000 mungkin 1-2 orang bisa memiliki jiwa seperti itu, yang punya pikiran seperti itu ciptaan dari Allah ya, nggak semua orang juga punya ya. Tapi bisa dilatih ya, bisa latih juga kalau kamu punya kepekaan terhadap lingkungan kamu ya, lingkungan. Nah itu jadi skripsi itu modalnya untuk itu ya, jadi tidak sembarang bikin skripsi. Tadi misal kamu masih lemah dalam analisis ya, masih kaku ya, belum mencerminkan ke industrinya apa aja. Jadi mesti kamu ngerti industri misalnya properti itu apa sih, karakteristik perusahaan properti itu seperti apa ya. Jadi kalau di perbankan kan mahasiswa IBS banyak tahu gitu ya, perbankan. Kalau properti kan nggak semua tahu karena sudah nggak belajar industri properti ya. Saya harus memahami properti sehingga hasil angka-angka yang kamu dapatkan itu bisa kamu kaitkan dengan dengan kondisi real dari properti itu. Misalnya, wah ini ROA-nya nggak pengaruh, mungkin sebelum COVID, setelah COVID sesama hancur properti itu, sama pendapatan turun, jadi nggak ada ngaruh apa-apa kan, bisa seperti itu ya. Tapi orangnya pengaruh positif negatif ya. Jadi itu yang kenapa kalau kondisi properti itu sebelum COVID sudah mulai ada bermasalah ya, karena di dalam kebijakan di Bank Indonesia pun waktu tahun 2018 ada rapat dengan BI mengatakan itu sudah ada sistem industri yang sistematik, risiko sistematis itu datang dari industri properti karena berbahaya. Itu sudah, tapi masyarakat nggak tahu kan. Nah, kondisi seperti itulah setelah COVID ya,
tambah lagi ya, mungkin sama kondisi ekonomi kita itu kalau dilihat sebelum COVID, setelah COVID, mungkin nggak signifikan. Kenapa? Ya udah susah juga sebelum COVID udah susah ya. Kecuali data statistik ya, kita nggak tahu statistik benar apa enggak. Kondisi itu masalah udah susah, setelah COVID tambah susah lagi. Jadi bagaimana tingkat sejahtera masyarakat setelah COVID, saat COVID sama sebelum COVID, itu sama aja, nggak ngaruh apa-apa. Ngaruh apa itu artinya sama aja gitu ya. Bukan dia tambah naik, tambah turun ya. Tapi ya udah sama susah lah. Kalau dia positif, kita tambah naik susahnya. Kalau dia negatif, turun kesusahannya gitu ya, seperti itu. Jadi sudah harus tahu bagaimana kondisi properti itu di periode sebelum COVID dan saat COVID, harus tahu. Tambah lagi bacaannya, baca di industri, baca di apa analisis bursa saham terhadap kondisi properti, kan ada media Indonesia ada. Nah, itu harus baca itu ya, bagaimana kondisi properti itu sebelum COVID ya. Lihat, kamu analisis dari tren penjualan aja, penjualannya lihat data gimana ya. Dari penjualannya, kemudian gimana efisiensi perusahaan properti itu ya. Nah, itu bisa menjawab hasil itu ya. Jadi itu yang tambahkan nanti usul pindah itu. Yang berikutnya dari sisi yang lain sih nggak masalah ya. Itu. Jadi mudah-mudahan kamu bisa memahami apa bikin skripsi itu untuk apa ya. Jadi itu kita sudah merekap nilaimu ya. Saya nggak tahu di samping itu kita di samping itu lihat proses kamu selama kuliah 4 tahun ya. 4 tahun kuliah kan nggak gampang juga ya. Mungkin kuliah yang terberat tuh kalau S1 S3 itu berat S3, yang kedua S1, yang ketiga S2. S2 itu nggak itu berat ya. Maka itu kamu usahakan S2 ya, S2 itu serasa nggak berat S2 ya. Bagi anak IBS skripsi udah kayak tesis deh, kayak tesis 2. Jadi kalau kamu ambil di mana itu banyak masa IBS itu begitu S2 no problem ya bisa. Dan baik di negeri atau luar negeri, ada juga alumni akuntansi yang di luar negeri di Jerman di universitas terkenal S2-nya cum laude ya. Kenapa? Karena udah sama kayak dibikin skripsi satu ya, satu nggak ada masalah. Dan dipuji oleh profesor situ. Iya. Sama juga yang diambil di Singapura, yang di sekolah ke Inggris satu lagi di Suci bimbingan saya kerja di McKinsey juga sama. Jadi lancar aja tuh, nggak ada masalah ya. Karena skripsi satu udah sama kayak tesis. Di luar negeri tesis skripsi kamu ini, cuman tentu saja pendalaman analisis ya, datanya lebih banyak ya, dan sifatnya lebih global ya, tapi kerangka sama lah. Ya. Maka dengan itu kita gabung nilai itu rata-rata lah nilainya 84,55. Jadi kamu nilainya A ya. Jadi dengan demikian setelah detik ini kamu jadi alumni ya. Nah, sebagai alumni tentu saja kamu menyandang beban yang tidak enteng juga ya. Karena ini kamu pertama menjaga integritas. Integritas itu juga nama IPS ya. Jadi perilaku kamu itu kalau bisa jangan yang tidak baik ya. Tidak baik itu mengganggu integritas dan nama baik IPS. Yang kedua juga sebagai alumni kamu juga harus punya care terhadap kampus lah ya. Kampus sering komunikasi juga ya. Di samping kita komunikasi sudah, kalau ada dari kami minta data saudara, minta data-data kerja di mana, segera disampaikan. Karena selama ini data alumni itu masuk sesuatu yang susah juga, jadi responnya nggak banyak. Kalau minta data nggak banyak merespon, padahal itu penting untuk presentasi kita ya. Dan yang ketiga juga adik-adik kamu nanti kalau kamu sukses ya itu dibantu ya. Kalau dia magang tempat kerja kamu dibantu. Dan yang keempat, kamu ucap terima kasih kepada bapak ibumu ya, yang mendidik kamu sehingga kamu bisa seperti ini. Yang kelima, saya ingin minta pendapat dari kamu ya, bagaimana kesan-kesan kamu selama 4 tahun ya ke IPS, apakah dari sisi dosen ya, kemudian fasilitas lingkungan, fasilitas fisik ya, kemudian ketiga dari pelayanan dari BAK, dari Prodi ya, kemudian dari segi pustaka, kemudian keamanan. Silakan bagaimana kesan kamu, kesan baik atau kesan yang tidak baik yang perlu kita perbaiki. Silakan Saudari Mega Dwi Gandari. Baik Pak, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Komar yang telah membimbing skripsi saya sehingga saya bisa mempresentasikan hasil skripsi saya hingga saat ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu Bapak untuk membimbing saya. Dan terima kasih juga kepada
Bapak Sparta dan Ibu Lediana yang sudah memberikan saran dan masukan sehingga skripsi saya bisa terselesaikan. Untuk kesan dan pesan kuliah di Indonesia Banking School, pertama sih saya senang banget Pak kuliah di situ karena adanya program magang Pak. Di program magang itu ada program Bank Umum dan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia itu jarang banget perguruan tinggi yang bisa magang di situ Pak. Jadi saya sangat tertarik dan saya sangat senang banget kuliah di situ. Untuk negatifnya itu nggak ada sih Pak. Oke, nggak ada saran bagi kami untuk perbaikan kualitas, ada nggak? Nggak ada ya? Apa harus perbaiki lebih baik lagi? Kira-kira apa saran kita ada? Paling sih Pak itu Pak untuk visitasi BI-nya Pak, karena kan waktu saya itu magang di BI-nya itu kan lumayan jauh ya Pak, di luar kota. Menurut saya dua minggu itu masih terlalu sedikit, ya diperpanjang lagi gitu Pak. Iya, oke. Iya. Oke, baik ya. Kita Baik. usahakan, memang harusnya minimal sebulan karena hampir semua mahasiswa di luar FBS itu magang di BI sebulan minimal ya. Dan lama kayak 2 bulan itu, tapi rata sebulan. Maka orang BI pun pernah nanya saya, Pak, kenapa 2 minggu ya? Iya Dan Pak. dulu pernah kita mau bikin sebulan tuh, kurikulum 2018 itu sebulan tuh, ya. Tapi karena kondisi hal, pas hariannya langsung diganti jadi 2 minggu lagi. Itu kita kasih 3 SKS sebulan ya. Kita kasih 3 SKS sebulan, udah oke, kurikulumnya. Begitu pelaksanaan diganti lagi ya, kita perbaiki lagi. Mudah nanti bisa jadi pertimbangan bagi pimpinan berikutnya ya. Mudah-mudahan ya bisa sebulan ya. Karena BI pun sebulan nggak ada masalah. Bisa itu Pak, kalau sebulan Pak. Jadi sama dengan Diktin 6 bulan Pak. Itu sebulan. Hampir sama lah SKS-nya. Sebulan. Iya, maksudnya kan ini kan 0 SKS Pak. Kalau sebulan kan kalau diakui 3 SKS kan lumayan. Iya, makanya itu ya. Itu maka nanti jadi kalau yang MBKM kan nggak banyak kurang mereka Pak. Betul. Ya, jadi kita tambahkan bisa 5 bulan kan, tapi kurang nggak apa-apa kan, itu maksimal. Iya. 20 SKS itu maksimal, kita 12 tambah 3 ya nggak apa-apa. Oke, demikian sampaikan. Silakan Bu Vina, sudah cukup ya dari Bu Vina. Silakan. Ya, saya mau mengucapkan selamat aja ya buat Mega, sudah jadi sarjana akuntan sekarang. Jadi sudah sama kita ya, sama-sama sarjana ya Mega ya. Tapi umur kita beda, Mega masih baru lahir lah, artinya masih fresh graduate, jadi masih punya semangat nih, ya semangat untuk kuliah, semangat untuk bekerja, dan jangan lupa semangat untuk menikah, kata Pak Sparta. Jangan sampai karena bekerja dan kuliah lupa menikah. Oke, itu aja. Cuman kan pilihan ya, mana yang mau dulu ini skala preferensi. Tapi biasanya kalau anak-anak tuh masih 21, 22 itu umurnya pengennya sekolah dulu atau bekerja dulu, nanti nikahnya aja umur 24, 25 gitu. Biasanya mereka targetnya gitu pas. Oke, jadi Mega mana yang lebih baik untuk hidup Mega, saya cuma pesan lakukan yang terbaik, jangan sampai melakukan kesalahan yang disengaja. Ya, akuntansi ini berkutat dengan uang, ngitung-ngitung uang, tapi bukan uang kita, uang orang. Nah, kalau salah menyelipkan angka, salah ini, salah itu, pesan ini, pesan itu, nah itu nanti pikirkan kalau semua yang kita lakukan itu dimintai pertanggungjawaban. Ya, enggak di dunia enggak kelihatan ya, luput, pokoknya pinter banget menyembunyikan dari siapapun, tapi kita nggak bisa menghindar dari malaikat yang selalu mengikuti kita setiap hari, dan Allah yang selalu menulis ya, dan akan menanyai pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan. Itu aja ya. Emang gampang banget, emang kadang-kadang tuh enak banget ya ngelihat orang seperti ini gara-gara ini ya. Jangan sampai, kita punya iman, kita punya Islam, jadi perkuat iman dan Islam terus ya, jangan sampai goyah ya. Kenapa? Karena iman itu bisa naik, bisa turun, jadi harus ditambah terus ya, harus di-refresh terus seperti itu. Itu aja sih. Kenapa? Karena ya pekerjaan kita riskan sekali. Kalau bekerja di akuntansi, tidak di akuntansi pun juga seperti itu, sama aja ya, tentang kebaikan. Jadi yang kita ajarkan, dosen-dosen semua ajarkan di sini adalah
kebaikan, jangan buat kejahatan. Sekali lagi selamat dan salam untuk dua orang. Terima kasih Ibu. Itu aja Pak Komar, Pak Sparta. Ya, Terima kasih Bu. ya, cek ya, suaranya ada ya. Ada Pak. Ya, Mega, selamat ya. Harus dengan saya tahu lah gimana usahamu ya untuk mencapai kelulusan terakhir itu. Ya, sampaikan juga selamat saya ya pada orang tua ya, gitu ya. Nah, terus mungkin ini memberikan semangat ya bahwa namanya akuntansi, jurusan akuntansi itu jurusan ya merupakan suatu jurusan yang profesi ya, profesional. Jadi kalau hanya mentok, hanya cukup di S1 kayaknya nggak kesana nggak sini ya kan, gitu ya, tengah-tengah aja, percuma ya. Nah, sebaiknya ya lanjutkan lah ya, secara profesinya bisa nanti jadi anggota IAI gitu ya, mau kerja di kantor akuntan atau di kantor-kantor mana aja, BUMN dan lain-lain. Tetap kita menjaga integritas dan ya saya sendiri juga dulu begitu kerja itu kita langsung jadi anggota IAI dulu. Jadi kalau ada konferensi, ada apa gitu, konferensi itu kayak reuni aja tuh, jadi menyenangkan juga ya, banyak teman-teman. Nah jadi jangan hanya sampai di sini, tapi juga untuk mencari sertifikasi ya, keahlian dan lain-lain juga bukan tujuannya itu sebenarnya kan, itu hanya kertasnya aja kan, tapi pengetahuannya. Jadi janganlah mencari gelar sertifikasi ya, tapi carilah ilmu kan gitu ya. Kalau ilmu ya pasti seperti menanam padi ya. Kalau menanam padi, padi tumbuh, rumput tumbuh. Kalau misalkan rumput itu gelarnya atau sertifikasinya kan. Tapi kalau kita mengejar sertifikasinya ya, gelar ya, rumput bisa tumbuh, tapi jangan harap padi bisa tumbuh, kira-kira begitu ya. Nah, itu mungkin dari saya, jangan ya. Terima kasih Pak Sparta kesempatannya. Oke, terima kasih kepada Pak Komar dan kepada Bu Lydia Desvina atas pesan atau nasihat akhir ya buat saudari Moga Dewi Wulandari ya. Dan ini mungkin kenangan terakhir kamu juga terhadap Indonesia Speaking School sebelum kamu melangkah ke tahap berikut dari hidup kamu yang sangat berarti ya. Itu masuk dunia kerja, masuk dunia rumah tangga dan sebagainya. Oke, untuk itu saya terima kasih sekali lagi. Salam terima kasih juga kepada bapak ibumu yang telah mempercayai kami untuk mendidik kamu selama 4 tahun ke depan ya. Dan mudah-mudahan 4 tahun yang lalu ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal masa depanmu dengan baik. Dan ingat ya, sejarah tidak bisa kamu ubah, bahwa kamu hari ini merupakan alumni IBS. Jadi apapun terjadi kamu alumni IBS ya. Dan jangan merasa malu mengakui alumni IBS ya. Jangan merasa minder ya mungkin alumni IBS ya. Itu yang jadi bahan juga buat kamu ya. Jadi apapun terjadi, kalau tak alumni sama seperti anak saya, anak dari bapak saya nggak bisa serubah sejarah. Dan fakta demikian, ini juga sama ya. Banyak lulusan-lulusan itu yang malu mengakui alumni sendiri, banyak sekali ya. Mereka menyembunyikan alumni dari mana ya. Kemudian kamu tidak seperti itu. Itu dapat sampaikan dengan demikian ujian sidang ini saya tutup. Ucapkan alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Kina, Pak Komar yang telah mendidik saudara, dan juga kepada Mbak Devita, terima kasih banyak. Untuk sidang ini ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bu. Salam. Ya, selamat ya Mega. Ya, izin live. Ya sama Pak.